Halo teman-teman, selamat datang di channel Eleven Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan Frieren dan kawan-kawan di chapter 70. Sudah 30 tahun sejak kematian pahlawan Himmel. Parti Frieren sedang berada di daerah kekuasaan perusahaan Norm. Parti Frieren sedang makan siang di perkemahan mereka. Fern membagikan makan siang kepada staf. Makan siang yang dibagikan Fern adalah sebuah roti yang keras. Lalu Stark mengeluhkan hal itu. Seharusnya makanan tidak seperti ini. Frieren mengatakan, makanan yang biasa sulit ditemukan di daerah ini. Dan kita sebagai orang miskin tidak boleh pilih-pilih soal makanan. Mungkin setelah berjalan selama setengah hari lagi, kita akan menemukan makanan yang lebih baik. Akhirnya setelah makan siang, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun tiba di daerah kekuasaan perusahaan Norm. Mereka biasanya yang memasok gandum dari kota Bir. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mempunyai jalur distribusi ke seluruh wilayah dataran utara dan memiliki pasukan tentara sendiri. Bahkan negara pun tidak berani menyentuh perusahaan ini. Tapi di masa sekarang sepertinya perusahaan ini mengalami kesulitan sehingga jadinya perusahaan ini tidak sehebat dulu lagi. Meskipun begitu, Frieren tetap saja memberitahukan kalau mereka tidak boleh membuat masalah di sini. Seperti biasa, Fern memberikan sertifikat penyihir kelas satunya untuk memasuki wilayah seperti ini. Resepsionis yang melayani mereka menandai wajah Frieren ada di buku yang dimilikinya. Kemudian dia menyuruh mereka menunggu dan melapor kepada atasan. Setelah itu, parti Frieren dibawa untuk menghadap pemimpin dari perusahaan Nom ini. Kemudian Nom sebagai penerus perusahaan ini menagih utang Frieren 80 tahun yang lalu. Frieren mengatakan, tapi kata leluhurmu aku bisa membayarnya kapan saja. Lalu Norm berkata, perjanjian itu bersifat verbal, jadi tidak resmi. Sekarang peraturannya sudah berbeda dengan yang dulu. Kemudian Frieren langsung membayarnya dengan 20 koin emas Rage, 3 koin emas Star, beberapa koin perak, dan koin tembaga. Itu jumlah yang cukup banyak. Tapi semua itu tidak cukup dan Frieren berakhir menjadi budak penambang selama 300 tahun untuk melunasi hutangnya. Semua peralatan dan kopernya juga ditarik oleh debt collector. Kira-kira sebanyak apa ya hutang Frieren ini? Frieren pun mengucapkan perpisahan kepada Fern dan Stark. Fern dan Stark pun kebingungan dengan situasi yang mereka alami. Akhirnya mereka memutuskan untuk menebus Frieren. Mereka pun mendatangi kantor Norm untuk mencarikan solusi. Norm memberikan mereka surat yang berisikan utang Frieren. Di situ tertulis dia berhutang 500 koin emas Star dan 300 koin emas Rage. Setelah melihat jumlahnya, Fern dan Stark pun terpasrah. Adegan berpindah ke tambang tempat Frieren dibekerjakan. Frieren didatangi para penggali dan dia melakukan keahliannya sebagai penyihir, yaitu mendeteksi kira-kira di mana terdapat sesuatu yang berharga untuk digali. Nom pun mendatangi Frieren, lalu Frieren menceritakan tentang leluhurnya si Raja Nom yang menjadi pahlawan dengan membangun dataran tinggi kering ini menjadi jalur perdagangan yang membantu banyak orang, termasuk meminjamkan dana ke parti pahlawan itu sendiri. Kemudian percakapan yang panjang terjadi di antara Nom dan Frieren yang intinya seperti ini. Yang pertama, sisa prajurit banyak yang berkurang karena pertarungan melawan iblis, sehingga membuat situasi perdagangan yang buruk. Yang kedua, masalah roti yang keras karena jalur distribusi gandum sedang macet karena kekurangan dana. Dan yang terakhir, Nom yang bertaruh pada kertas perjanjian hutang peninggalan leluhurnya yang berisikan hutang dari parti pahlawan. Dan syukurnya Frieren sebagai perwakilan telah datang memberikan bantuan yang cukup. Akhirnya para penggali itu berhasil menemukan biji tambang yang sangat-sangat besar. Dan pastinya sangat-sangat cukup untuk membayar semua hutang Frieren pada perusahaan Nom. Frieren pun telah dibebaskan dan mengajak Stark dan Fern untuk melanjutkan perjalanan. Padahal mereka berdua sudah berencana untuk menyerang tambangnya nanti malam. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk chapter kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.